Di tengah ruangan yang sempit dan gelap, Nana tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terikat dengan tali kasar dan ia tidak mengenakan pakaian. Wajahnya basah oleh air mata. Nyawa tumbal. Aku memulai ini dengan satu perjanjian kecil. Memberikan nyawa sebagai ganti kekayaan, keberuntungan, dan kesuksesan. Setiap tahun, aku harus memberikan satu wanita perawan untuk menjaga perjanjianku tetap berjalan. Tanpa itu, semua yang sudah kudapatkan akan hilang. Dan aku akan mati dengan cara yang lebih mengerikan daripada yang bisa kamu bayangkan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Kediri, menciptakan simfoni yang akrab di atap seng warung nasi pecel milik Pak Gumelar. Aroma pecel khas dengan sambal kacang yang gurih memenuhi udara, menarik para pelanggan yang mencari kehangatan di tengah dinginnya cuaca. Warung sederhana itu, meskipun kecil, selalu ramai oleh pengunjung. Tak hanya karena masakannya yang lezat, tapi juga karena keramahan pemiliknya Pak Gumelar. Namun, di balik senyum ramah dan kesuksesan warungnya, ada kisah pilu yang tak banyak orang tahu. 10 tahun yang lalu, hidup Pak Gumelar jauh berbeda. Ia hanyalah pria sederhana yang berjuang menghidupi istri dan anak semata wayangnya. Kehidupan mereka, meski penuh kesederhanaan, selalu diwarnai kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu direnggut secara tragis dalam sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya. Dalam sekejap, dunia Pak Gumelar runtuh. Tak ada lagi tawariang anaknya atau senyum lembut istrinya yang menyambutnya pulang. Kesedihan yang mendalam membuat Pak Gumelar nyaris menyerah. Warung pecelnya yang dulu menjadi sumber penghidupan hampir tutup. Namun, di saat-saat tergelap, sebuah kenangan akan istri dan anaknya memberikan kekuatan. Ia teringat kata-kata istrinya, "Gumelar, hidup itu harus terus berjalan. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi." Dengan hati yang terluka, ia memutuskan untuk bangkit, memulai segalanya dari awal. Perjuangan Pak Gumelar tak mudah. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, meracik bumbu pecel dengan penuh cinta, seolah setiap piring yang disajikan adalah cara untuk mengenang keluarganya. Perlahan, warung yang nyaris sepi itu mulai dipenuhi pelanggan. Rasanya yang khas dan harga yang terjangkau membuat warungnya menjadi buah bibir di Kediri. Namun ketika keberhasilannya mulai terlihat, gosip miring pun mulai menyebar. Orang-orang mulai membicarakan bahwa kesuksesan Pak Gumelar bukanlah hasil kerja keras semata. Rumor tentang pesugihan merebak. Beberapa pelanggan bahkan mengaku melihat sosok bayangan hitam di sekitar warungnya pada malam-malam tertentu. Di tengah badai gosip itu, Fikri, salah satu karyawan paling setia Pak Gumelar, selalu menjadi tameng. Fikri sudah bekerja bersama Pak Gumelar sejak awal. Ia tahu betul bagaimana bosnya berjuang tanpa kenal lelah. Pak Gumelar itu orang baik. Jangan asal bicara kalau nggak tahu kebenarannya, ujarnya setiap kali gosip itu terdengar. Selain Fikri, ada juga Mamat, Sari, Sukri, dan Ria, para karyawan lain yang menjadi saksi bagaimana warung itu berkembang. Mamat adalah tukang masak yang lihai, sementara Sari dan Ria bertugas melayani pelanggan dengan senyum ramah. Sukri yang masih muda bertugas membantu di dapur. Meski mereka sering mendengar gosip, mereka memilih untuk tidak peduli, percaya penuh pada kejujuran Pak Gumelar. Namun rumor itu seperti api kecil yang terus membesar. Ada pelanggan yang sengaja datang hanya untuk mencari tanda-tanda pesugihan. Ada pula yang menyebarkan cerita aneh tentang keberadaan sesajen di dapur warung. Pak Gumelar hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita itu. Tak ingin memperkeruh suasana. Baginya, yang penting adalah menjaga kepercayaan pelanggannya dan melanjutkan hidup. Malam itu, warung nasi pecel Pak Gumelar mulai sepi setelah melayani pelanggan yang tak henti datang sejak pagi.
Di dapur belakang, Fikri sedang membereskan piring-piring kotor. Pikirannya melayang pada satu pertanyaan yang sejak lama menghantui benaknya. Mengapa Pak Gumelar tidak menikah lagi? Fikri sering melihat bosnya itu duduk sendirian di sudut warung setelah semua pelanggan pergi, menatap foto keluarganya yang sudah usang, tergantung di dinding dapur. Tatapan mata Pak Gumelar selalu terlihat kosong, seolah ada ruang dalam hatinya yang tak pernah bisa diisi lagi. Kenapa sih Pak Gumelar nggak nikah lagi? Umurnya masih cukup muda, warungnya juga sukses. Banyak kan ibu-ibu yang pasti mau sama dia. Gumam Fikri pelan sambil mencuci piring. Namun, pertanyaan itu hanya bergema di kepalanya tanpa jawaban. Suatu malam, saat suasana lengang, Fikri memberanikan diri untuk membahas ini dengan Sari, gadis yang bertugas melayani pelanggan dan diam-diam telah mencuri hatinya. Sari, dengan rambut hitam panjang yang selalu dikuncir rapi, sedang membersihkan meja ketika Fikri menghampirinya. "Sari, aku mau nanya sesuatu, tapi janji gak bakal ngomong ke siapa-siapa," ujar Fikri, mencoba bersikap santai meski jantungnya berdegup kencang. Sari mengangkat alisnya sambil tersenyum. "Apa sih? Kok serius banget mukanya? Menurut kamu, kenapa Pak Gumelar nggak nikah lagi?" Fikri langsung mengutarakan pertanyaan itu tanpa basa-basi, berharap mendapatkan pencerahan. Sari terdiam sejenak, lalu menarik kursi dan duduk di depannya. "Aku nggak tahu pasti, tapi mungkin karena beliau setia sama mendiang istrinya," jawabnya lirih. "Setia, maksud kamu?" Sari menghela napas, pandangannya menerawang. "Aku pernah dengar dari ibu-ibu yang sering belanja di sini. Katanya, cinta Pak Gumelar ke istrinya itu luar biasa. Mereka berdua menikah dari nol, berjuang bareng-bareng. Kehilangan istri dan anaknya sekaligus pasti berat banget. Mungkin buat beliau nggak ada orang yang bisa menggantikan mereka." Jawaban Sari membuat Fikri terdiam. Ada rasa kagum sekaligus iba yang ia rasakan terhadap bosnya itu. Tapi lebih dari itu, momen ini membuat Fikri menyadari betapa Sari terlihat sangat dewasa dan bijak. Ia semakin jatuh hati pada gadis itu. Namun, perasaan suka yang ia pendam selama ini mulai menjadi beban. Setiap kali melihat Sari tersenyum atau tertawa bersama pelanggan, ia merasa cemburu. Tapi keberanian untuk mengungkapkan perasaannya tak kunjung datang. Di suatu sore saat warung belum buka, Fikri memutuskan untuk meminta saran dari Mamat, tukang masak warung yang terkenal ceplas-ceplos namun penuh pengalaman. "Mamat, aku ada masalah," ujar Fikri ragu-ragu. Mamat, yang sedang meracik bumbu sambal, menoleh sambil terkekeh. "Masalah? Jangan bilang kamu naksir sama Sari?" Fikri melongo, wajahnya langsung memerah. "Kok tahu?" "Fikri, semua orang juga bisa lihat. Tiap kali Sari lewat, muka kamu langsung kayak kepiting rebus," goda Mamat sambil tertawa. Fikri menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Aku pengen ngajak dia jalan, Mat. Tapi gimana caranya?" Mamat berhenti mengaduk bumbu dan menatap Fikri dengan serius. "Dengar Ki, perempuan suka laki-laki yang berani dan tulus. Jangan kebanyakan mikir, ajak aja dia jalan. Kalau ditolak, ya sudah. Setidaknya kamu sudah coba." Mendengar itu, Fikri merasa sedikit lebih percaya diri. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya ia memutuskan untuk langsung mengajak Sari jalan-jalan sepulang kerja nanti malam. Malam itu, ketika pelanggan terakhir sudah pergi, Fikri mendekati Sari yang sedang menata meja untuk esok hari. Dengan jantung berdebar, ia berkata, "Sari, besok malam kamu sibuk nggak? Kalau nggak, aku mau ajak kamu jalan-jalan." Sari tampak terkejut lalu tersenyum kecil. Namun sebelum Fikri sempat merasa lega, jawaban Sari menghantamnya seperti badai. "Maaf ya Ki, aku udah punya pacar," jawabnya lembut. Dunia Fikri serasa runtuh. Ia memaksakan senyum meskipun hatinya hancur berkeping-keping. "Oh, nggak apa-apa kok, aku cuma iseng nanya." Sari menatapnya penuh simpati, tapi tak mengatakan apa-apa lagi. Sepulang kerja, Fikri berjalan pulang dengan langkah gontai. Angin malam yang dingin seakan menertawakan kekalahannya. Di sepanjang perjalanan, ia terus bertanya pada dirinya sendiri,
Kenapa harus Sari? Kenapa aku nggak pernah berani lebih awal? Jumat pagi itu, suasana rumah Fikri terasa begitu lengang. Tidak ada suara keriuhan seperti biasanya, karena semua karyawan warung nasi pecel Pak Gumelar sedang menikmati hari libur. Namun, bagi Fikri, hari itu tidak ada yang istimewa. Setelah perasaan hancur akibat penolakan Sari semalam, ia lebih memilih berbaring di kamar, membenamkan wajahnya ke bantal, dan mengutuki keberaniannya yang justru berujung pahit. Fikri, suara ibunya membuyarkan lamunannya. Antarin makan siang ke bapakmu di proyek ya. Kamu itu nggak boleh malas terus-menerus begini. Bangkit dong. Fikri beranjak malas-malasan. Dengan enggan, ia mengambil rantang berisi makanan yang sudah disiapkan ibunya. Meskipun hatinya berat, ia tak ingin membuat ibunya marah. Setelah bersiap, ia keluar rumah dan mengendarai motor menuju lokasi proyek tempat ayahnya bekerja. Di tengah perjalanan saat berhenti di lampu merah, pandangan Fikri tertuju pada sebuah mobil hitam yang berhenti di sampingnya. Ia mengenali mobil itu, mobil Pak Gumelar. Awalnya ia tidak terlalu memerhatikan, tetapi saat menoleh, ia melihat sosok yang sangat familiar duduk di kursi penumpang, Sari. Jantung Fikri berdegup kencang. Ia terpaku mencoba memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Pak Gumelar tampak sedang berbicara dengan Sari, sementara Sari duduk dengan wajah yang terlihat serius. Mereka berdua terlihat begitu akrab, dan pemandangan itu membuat kepala Fikri penuh tanda tanya. Apa yang mereka lakukan bersama? Kenapa Sari ada di mobil Pak Gumelar? Pikir Fikri. Ketika lampu berubah hijau, mobil itu melaju lebih dulu, meninggalkan Fikri yang masih terpaku di tempat. Ia sempat berpikir untuk mengikuti mobil itu, namun akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Ia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, apalagi mengingat penolakan Sari yang masih segar dalam ingatannya. Keesokan harinya, suasana warung terasa berbeda. Sari tidak terlihat di antara para karyawan yang sibuk mempersiapkan warung sebelum buka. Fikri mencoba mencari tahu kemana Sari, tapi ia tak ingin terlihat terlalu mencolok. Hingga akhirnya, setelah semua pekerjaan selesai, Pak Gumelar mengumpulkan semua karyawan di dapur. Saya mau kasih tahu sesuatu, ujar Pak Gumelar dengan nada serius. Sari sudah tidak bekerja di sini lagi. Dia harus pulang ke kampungnya untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Kabar itu mengejutkan semua orang, termasuk Fikri. Tapi Pak, kenapa mendadak sekali? Tanyanya spontan tanpa bisa menahan rasa penasarannya. Pak Gumelar menghela napas panjang. Ibunya sakit cukup parah. Dia minta izin untuk berhenti karena tidak tahu kapan bisa kembali. Kita doakan saja yang terbaik untuk Sari dan keluarganya. Mendengar penjelasan itu, Fikri terdiam. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia masih teringat pemandangan di lampu merah kemarin. Apakah ada hubungannya dengan keputusan Sari untuk berhenti bekerja? Setelah jam kerja selesai, Fikri mencoba menghubungi Sari lewat pesan dan telepon. Namun, tidak ada respon sama sekali. Pesannya hanya centang satu, dan panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Semakin ia mencoba, semakin besar rasa frustasi yang ia rasakan. Malam harinya, Fikri duduk sendirian di kamar, memandangi layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Sari tidak berpamitan langsung? Mengapa ia bersama Pak Gumelar di mobil kemarin? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Pikiran-pikiran itu terus mengganggu Fikri hingga larut malam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin memang tidak ada yang perlu dicurigai. Namun, perasaannya berkata lain. Ada misteri yang belum terpecahkan, dan ia tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari jawabannya. Beberapa hari berlalu, dan suasana warung kembali normal meskipun tanpa kehadiran Sari. Namun, bagi Fikri, semuanya terasa berbeda. Ia merindukan kehadiran Sari, senyum manisnya, suaranya yang lembut, dan caranya melayani pelanggan dengan penuh kesabaran. Di suatu sore saat warung sedang tidak terlalu ramai, Fikri memberanikan diri untuk berbicara dengan Mamat. "Mat,
menurut kamu, kenapa Sari pergi begitu aja? Kamu nggak ngerasa aneh ya? Mamat yang sedang mengiris bawang menghentikan pekerjaannya dan menatap Fikri. Aneh gimana? Pak Gumelar udah bilang sendiri kan ibunya Sari sakit. Tapi kenapa dia nggak pamit langsung sama kita? Fikri mendesah. Dan kemarin aku lihat dia di mobil Pak Gumelar. Mereka kelihatan akrab banget. Mamat terdiam, lalu menyeringai kecil. Jangan bilang kamu cemburu, Ki. Jangan mikir yang aneh-aneh. Pak Gumelar itu orang baik. Dia mungkin cuma mau bantu Sari. Lagian, apa untungnya buat beliau kalau sembunyi-sembunyi? Meskipun mencoba menerima penjelasan Mamat, rasa penasaran Fikri tidak hilang. Di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di balik kepergian Sari. Dan mungkin kebenaran itu lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Seiring waktu berlalu, pikiran Fikri tentang Sari perlahan mulai mereda. Meskipun bayang-bayang kepergian gadis itu masih kerap menyelinap di benaknya. Namun, ada sesuatu yang terus mengganggunya, sesuatu yang terasa ganjil namun sulit ia pahami sepenuhnya. Hingga suatu malam, saat ia sedang membersihkan meja di warung, pikirannya kembali terhanyut ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu Rani, karyawan wanita pertama yang bekerja di warung itu, tiba-tiba berhenti tanpa banyak penjelasan. Kemudian, setahun setelah itu, giliran Fitri, salah satu pelayan terbaik mereka, yang juga pergi dengan alasan mendadak. Lalu ada Sari, kepergian yang terasa lebih menyakitkan karena melibatkan perasaannya. Sekarang dengan kehadiran Nana, seorang karyawan baru yang baru bekerja beberapa minggu, Fikri mulai merasakan pola yang mencurigakan. Nana adalah gadis muda yang ceria dengan senyum yang mengingatkan Fikri pada Sari. Meski baru beberapa minggu bekerja, Nana dengan cepat akrab dengan semua orang di warung, termasuk Pak Gumelar. Namun rasa cemas tak bisa dihindari. Suatu malam setelah warung tutup, Fikri mendekati Ria, satu-satunya karyawan wanita yang bertahan di warung selama 3 tahun terakhir. Ia tahu bahwa jika ada yang mengerti pola ini, Ria pasti mengetahuinya. Ria, aku mau tanya sesuatu, ujar Fikri sambil duduk di kursi di sebelahnya. Ria mengangguk sambil melipat serbet. Apa Ki? Kok serius banget mukamu? Kamu sadar nggak, setiap tahun ada karyawan perempuan yang berhenti tiba-tiba. Rani, Fitri, terus sekarang Sari. Mereka semua pergi tanpa banyak alasan, dan aku merasa ada yang nggak beres, ucap Fikri dengan nada rendah, takut didengar oleh orang lain. Ria terdiam. Tatapan matanya berubah serius. Aku juga pernah mikir soal itu, Ki. Tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Mereka semua bilang alasannya karena keluarga atau hal pribadi. Dan aku nggak mau terlalu ikut campur. Tapi kenapa cuman karyawan perempuan? Fikri menatap Ria penuh harap, berharap mendapatkan jawaban yang bisa menjelaskan semuanya. Ria menggeleng. Tapi aku juga perempuan, Fikri. Aku masih betah di sini demi susu dan popok untuk anakku. Jawaban itu membuat Fikri terdiam. Ia sadar Ria wanita yang masih bertahan di sini. Lantas kenapa wanita lainnya tidak betah lama ya? Sejak pembicaraan itu, Fikri mulai lebih memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di warung. Ia sering memperhatikan gerak-gerik Pak Gumelar, mencoba mencari tahu apakah bosnya itu terlibat dalam hal-hal aneh. Namun, yang ia lihat hanyalah seorang pria paruh baya yang bekerja keras dan melayani pelanggannya dengan ramah. Namun ketika Nana mulai bekerja lebih lama di malam hari, rasa cemas Fikri kembali muncul. Ia melihat bagaimana Pak Gumelar sering berbicara dengan Nana di dapur. Wajahnya tampak serius, tetapi tidak ada yang mencurigakan secara langsung. Fikri mencoba mendekati Nana untuk memastikan gadis itu baik-baik saja. Nana, kamu betah kerja di sini? Tanyanya suatu malam saat mereka sedang membereskan meja bersama. Iya Kak, Pak Gumelar baik banget. Dia juga sering kasih tips soal melayani pelanggan, jawab Nana sambil tersenyum ceria.
Mendengar jawaban itu, Fikri merasa lega, tetapi juga semakin teringat pada Sari. Sari juga pernah berkata hal yang sama sebelum kepergiannya. Setahun telah berlalu sejak Nana bergabung dengan warung nasi pecel Pak Gumelar. Selama itu, hubungan antara Nana dan Fikri semakin dekat. Keakraban mereka mulai menarik perhatian para karyawan lain, tetapi Fikri tidak memedulikannya. Baginya, Nana adalah orang yang spesial, pengganti bayangan Sari yang telah lama hilang dari hidupnya. Hari itu adalah hari yang dinantikan Fikri, ulang tahunnya. Tidak banyak yang tahu karena Fikri jarang membicarakan hal-hal pribadi. Namun, Nana, yang diam-diam menyimpan perhatian lebih pada Fikri, berjanji akan merayakannya bersama. "Besok kan kita libur, aku bakal kasih kejutan buat kamu," kata Nana sehari sebelumnya sambil tersenyum. Fikri hanya tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa senangnya. Pagi itu Fikri terbangun dengan semangat. Ia membayangkan hari yang berbeda dari biasanya. Namun sebuah pesan masuk di ponselnya membuat senyumnya perlahan memudar. "Fikri, maaf ya, aku harus ke rumah Pak Gumelar dulu pagi ini. Ada urusan penting, tapi nanti siang aku pasti datang ke rumah kamu." Pesan dari Nana, Fikri mencoba memahami situasinya. Meski sedikit kecewa, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. "Oke, hati-hati ya," balasnya singkat. Namun waktu terus berjalan. Siang berganti sore dan Nana tak kunjung muncul. Pesan yang ia kirimkan pun tidak dibalas, dan setiap panggilan teleponnya masuk ke kotak suara. Kekhawatiran mulai menguasai pikiran Fikri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Nana tidak memberi kabar sama sekali? Saat menjelang malam, Fikri memutuskan untuk bertindak. Dengan motornya, ia langsung menuju rumah Pak Gumelar yang terletak di pinggiran kota Kediri. Dengan angin malam yang dingin menusuk kulitnya, pikiran Fikri dipenuhi oleh berbagai spekulasi. Sesampainya di rumah Pak Gumelar, Fikri tertegun. Rumah itu terlihat sepi, lampu-lampu di luar padam, hanya ada cahaya redup dari dalam rumah. Ia memarkir motornya di depan pagar dan memanggil pelan, "Pak Gumelar, Nana, ada orang di rumah?" Tidak ada jawaban. Saat berjalan melewati garasi yang gelap, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Di atas lantai yang berdebu, ia melihat sebuah benda kecil yang familiar. Ikat rambut merah muda milik Nana. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, mengingat jelas bahwa Nana selalu memakainya di rambut panjangnya. Ini berarti dia benar ada di sini. Perasaannya semakin tidak menentu. Ia berjalan lebih dalam, menuju bagian belakang rumah. Udara terasa semakin dingin, dan suasana mencekam mulai menyelimuti. Di tengah langkahnya, telinganya menangkap suara samar. "Tolong." Suara itu begitu lemah, hampir seperti bisikan, namun cukup untuk membuat Fikri tertegun. Ia mencoba mencari asal suara itu, dan menyadari bahwa suara itu berasal dari sebuah bangunan kecil di belakang rumah, yang tampak seperti gudang kayu tua. Dengan hati-hati Fikri mendekati bangunan itu. Pintu kayunya terlihat tua dan rapuh, namun terkunci rapat dari luar. Ia menempelkan telinganya ke pintu, dan kembali mendengar suara. Kali ini lebih jelas, "Tolong, siapapun, tolong aku." Suara itu membuat darah Fikri berdesir. Ia tidak salah lagi. Itu suara Nana. Dengan panik, ia mencari cara untuk membuka pintu. Ketika ia tidak menemukan kunci atau alat untuk membuka gemboknya, ia memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut dengan seluruh tenaga yang ia miliki. Setelah beberapa kali hantaman, pintu itu akhirnya terbuka dengan keras. Fikri terhuyung masuk, dan pemandangan di dalam gudang membuatnya membeku. Di tengah ruangan yang sempit dan gelap, Nana tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terikat dengan tali kasar, dan ia tidak mengenakan pakaian. Wajahnya basah oleh air mata, dan matanya yang sembab memandang Fikri dengan campuran rasa takut dan harapan. "Fikri," Nana bergetar. Fikri segera mendekatinya.
melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. "Nana, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan suara yang penuh emosi. Nana terisak, tubuhnya gemetar saat ia mencoba berbicara. "Pak Gumelar, dia menyerangku. Aku tidak bisa melawan." Kata-kata itu menghantam Fikri seperti palu godam. Ia merasa marah, bingung, dan tak berdaya sekaligus. Dengan hati-hati, ia melepas jaket yang ia kenakan dan menyelimutkannya ke tubuh Nana yang lemah. "Kita harus keluar dari sini," kata Fikri dengan suara tegas. Ia membantu Nana berdiri meskipun gadis itu hampir tidak bisa berjalan karena tubuhnya yang lemas. Namun sebelum mereka berhasil mencapai pintu keluar, suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Fikri merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Siapa di dalam sana?" Suara berat Pak Gumelar bergema dari luar. Pak Gumelar muncul di depan pintu gudang. Wajahnya tampak dingin dan penuh amarah. Ia menatap Fikri dan Nana dengan sorot mata yang tajam, seperti seorang predator yang melihat mangsanya melarikan diri. "Fikri," ucapnya pelan namun mengancam, "dasar anjing pengacau." Fikri berdiri tegak, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Saya tahu apa yang kamu lakukan, Pak. Saya akan membawa Nana keluar dari sini. Dia butuh bantuan." Pak Gumelar tersenyum tipis, senyum yang membuat Fikri merasa semakin gelisah. "Kamu tidak mengerti apa-apa, Fikri. Ini bukan urusanmu. Pergi sekarang, atau kamu akan menyesal." "Apa maksud Anda? Anda pikir saya akan diam setelah melihat semua ini? Saya akan lapor polisi," seru Fikri dengan suara bergetar. Namun, sebelum Fikri sempat melangkah, Pak Gumelar bergerak cepat. Ia mengayunkan sesuatu yang ada di tangannya, sebilah parang ke arah Fikri. Pukulan itu meleset tetapi cukup untuk membuat Fikri terhuyung. "Nana, lari!" teriak Fikri. Dengan sisa tenaga, Nana mencoba melangkah keluar gudang. Tetapi tubuhnya terlalu lemah. Fikri berdiri di depan Pak Gumelar, mencoba melindungi Nana, meskipun ia tahu kekuatannya tidak sebanding dengan pria paruh baya itu. "Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan dia, Fikri? Kamu hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa," teriak Pak Gumelar sambil mengayunkan parangnya lagi. Namun kali ini Fikri berhasil menghindar. Dengan seluruh keberaniannya, ia melawan balik, merebut parang itu dari tangan Pak Gumelar. Dalam perkelahian yang penuh ketegangan, Fikri berhasil menjatuhkan bosnya ke tanah. "Nana, cepat keluar, cari bantuan," teriak Fikri sambil menahan tubuh Pak Gumelar. Dengan langkah tertatih-tatih, Nana berhasil keluar dari gudang, meninggalkan Fikri yang masih berusaha melawan. Namun, ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Udara malam itu dipenuhi ketegangan yang mematikan. Fikri berdiri di depan Pak Gumelar, napasnya terengah-engah, sementara tangan masih memegang parang yang tadi berhasil direbutnya. Di sudut lain ruangan, Pak Gumelar bangkit perlahan. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah penuh amarah dan kekelaman. Mata pria paruh baya itu seperti menyala, menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan, sebuah kegilaan yang sudah lama ia pendam. "Fikri, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," ujar Pak Gumelar dengan suara rendah tetapi mengancam. Ia berjalan perlahan mendekati Fikri, meskipun langkahnya terlihat tenang. Auranya memancarkan bahaya yang tidak terlukiskan. "Apa yang saya lakukan?" balas Fikri dengan suara bergetar, tetapi matanya tetap menatap tajam. "Saya tahu apa yang Anda lakukan, Pak. Anda tidak hanya menyakiti Nana, tapi juga semua wanita yang pernah bekerja di warung ini. Anda pikir saya akan diam saja setelah semua ini?" Pak Gumelar tertawa kecil, suara tawa yang terdengar dingin dan menyeramkan. "Kamu memang anak yang pintar, Fikri, tapi kamu tidak mengerti apapun. Semua ini bukan tentang Nana, bukan tentang kamu, dan bukan tentang orang-orang itu. Ini tentang aku dan apa yang harus kulakukan untuk bertahan hidup."
Fikri terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Pak Gumelar. "Apa maksud Anda?" tanyanya, meskipun sebagian dari dirinya takut pada jawaban yang akan ia dengar. Pak Gumelar berdiri tegah. Wajahnya yang penuh kemarahan berubah menjadi ekspresi datar. Ia menatap Fikri dengan mata yang tampak kosong, seperti sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. 10 tahun lalu, katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Hidupku hancur. Aku kehilangan semuanya, istriku, anakku. Kecelakaan itu merenggut segalanya. Aku tidak punya biaya untuk merawat mereka. Semua orang tidak ada yang menolongku karena kemiskinanku. Aku dikhianati oleh dunia yang tidak peduli pada orang-orang sepertiku. Tidak ada yang membantuku, tidak ada yang peduli." Fikri mendengarkan dengan hati-hati meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. "Lalu, aku bertemu seseorang," lanjut Pak Gumelar, suaranya kini lebih berat. "Seseorang yang memberiku jalan keluar. Ia memberiku pilihan, tetap hidup dalam kesengsaraan, atau mendapatkan segalanya kembali dengan harga yang kecil." Fikri mulai merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. "Harga apa?" tanyanya, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin tidak ingin tahu jawabannya. Pak Gumelar tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. "Nyawa, Tumbal. Aku memulai ini dengan satu perjanjian kecil. Memberikan nyawa sebagai ganti kekayaan, keberuntungan, dan kesuksesan. Setiap tahun, aku harus memberikan satu wanita perawan untuk menjaga perjanjianku tetap berjalan. Tanpa itu, semua yang sudah kudapatkan akan hilang. Dan aku akan mati dengan cara yang lebih mengerikan daripada yang bisa kamu bayangkan." Kata-kata itu menghantam Fikri seperti badai. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Pikirannya dipenuhi kengerian yang tidak bisa ia jelaskan. Anda membunuh mereka?" tanya Fikri dengan suara serak. Pak Gumelar mengangguk pelan. "Aku membunuh mereka. Di tempatmu berdiri saat ini, disitulah mengubur mereka semua, termasuk Sari, wanita yang kamu cintai, Fikri." Fikri menggeram. "Jadi, itu alasan Anda menyerang Nana?" Fikri melangkah maju, mencoba mengendalikan emosinya. "Anda ingin dia jadi korban berikutnya?" Pak Gumelar tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Aku tidak punya pilihan, Fikri. Tanpa Tumbal aku akan kehilangan semuanya. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya hidup tanpa apa-apa. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seperti aku." Fikri memegang parang lebih erat, tubuhnya dipenuhi adrenalin. "Tidak ada alasan untuk menyakiti orang lain, Pak. Anda pikir semua ini adil? Membuat orang lain menderita demi keuntungan Anda sendiri? Anda tidak lebih dari monster." Pak Gumelar menyipitkan matanya. Kemarahan kembali terlihat di wajahnya. "Kamu tidak mengerti, Fikri. Kamu tidak pernah memahami apa yang harus kulakukan untuk bertahan hidup. Aku tidak akan membiarkan kamu atau siapapun menghancurkan ini." Dengan cepat Pak Gumelar menerjang Fikri, mencoba merebut parang di tangannya. Perkelahian sengit pun terjadi, membuat gudang itu dipenuhi suara benturan dan teriakan. Meskipun Fikri lebih muda dan lebih kuat, Pak Gumelar memiliki kegilaan yang membuatnya sulit untuk dilawan. Di tengah kekacauan itu, Nana muncul kembali di pintu gudang. Wajahnya masih pucat tetapi penuh keberanian. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan sebuah batu besar ke arah Pak Gumelar, membuat pria itu terjatuh sejenak. Fikri tidak berpikir dua kali. Ia meraih tangan Nana dan berlari keluar dari gudang, meninggalkan Pak Gumelar yang masih tergeletak di lantai. Namun sebelum mereka berhasil keluar dari pekarangan, sebuah suara menggema dari belakang mereka. "Kalian pikir bisa lari dariku? Ini belum selesai." Dan saat Pak Gumelar mencoba menghantamkan parang ke tubuh Fikri, sebuah suara keras terdengar dari belakang. "Polisi, jangan bergerak!" diiringi dengan suara tembakan. Pak Gumelar jatuh tersungkur ke tanah. Darah mengalir dari tubuhnya. Warga yang ada di sekitar pun berlari mendekat.
memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman dari pria itu. Fikri dan Nana hanya bisa terengah-engah, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Pihak kepolisian segera mengamankan lokasi dan mulai menyelidiki rumah Pak Gumelar yang penuh dengan rahasia kelam. Mereka menemukan ruangan tersembunyi di balik dinding, sebuah kamar yang menyeramkan. Di dalamnya, kepala-kepala korban yang pernah menjadi tumbal dalam ritual Pak Gumelar ditemukan, disimpan dengan rapi dan mengerikan. Tak ada yang bisa membayangkan betapa gelapnya kehidupan yang dijalani oleh Pak Gumelar selama ini. Rumah itu pun menjadi barang bukti utama dalam penyelidikan yang lebih mendalam. Namun bagi Fikri dan Nana, semua itu hanya bagian dari kegelapan yang tak akan mudah mereka lupakan. Warung nasi pecel milik Pak Gumelar yang dulunya ramai dan sukses harus ditutup selamanya dengan segala jejak kejahatan yang terungkap. Nama Pak Gumelar kini menjadi legenda yang menyeramkan, dikenal sebagai seorang pria yang memperdagangkan nyawa demi kekayaan dan yang akhirnya dibayar dengan kematiannya sendiri. Meski selamat, Fikri dan Nana merasa dunia mereka hancur dalam sekejap. Mereka kehilangan lebih dari sekadar teman-teman dan pekerjaan. Mereka kehilangan kepercayaan terhadap dunia sekitar mereka, yang sebelumnya terasa begitu aman dan familiar. "Aku takut, Fikri. Aku takut." Suara Nana bergetar. Ia duduk di samping Fikri, berusaha menenangkan dirinya, namun tak bisa menutupi kepanikan yang semakin membayangi dirinya. Setahun berlalu sejak malam penuh teror yang mengubah segalanya. Wajah-wajah yang dulu dikenalnya kini hanya menjadi bayangan, kenangan yang perlahan memudar. Kediri yang pernah dihantui oleh kegelapan Pak Gumelar kini mulai menyembuhkan dirinya, seperti luka yang perlahan mengering. Begitu pula dengan Fikri dan Nana. Meski bayang-bayang masa lalu terus menghantui mereka, keduanya mencoba melangkah maju, merajut kembali potongan-potongan hidup yang sempat terjatuh. Fikri berdiri di depan sebuah warung kecil yang baru saja mereka buka bersama. Namanya sederhana, Pecel Baru, sebuah simbol dari hidup baru yang mereka rintis. Tangan Fikri meremas kertas rencana yang kini sudah tak lagi berfungsi sebagai pengingat ketakutan, tetapi sebagai fondasi dari masa depan yang mereka bangun dengan usaha dan harapan. Di dalam warung, Nana tengah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pecel. Makanan yang dulu mengingatkan mereka pada masa lalu yang kelam, kini menjadi simbol kebangkitan mereka. Wajah Nana yang lebih tenang dan cerah memancarkan kebahagiaan yang sejatinya sulit dipercaya. Jika ada satu hal yang mereka pelajari dari semua yang terjadi, itu adalah bahwa mereka bisa hidup, bahkan di tengah rasa sakit, bahkan setelah semua penderitaan. Fikri masuk ke dalam warung, matanya bertemu dengan Nana. "Hari ini akan ramai, kan?" tanya Fikri, dengan senyum tipis yang kini lebih sering menghiasi wajahnya. Nana tersenyum lembut, tangannya sibuk meracik sambal pecel. "Harusnya begitu, kita bisa mulai menata semuanya dari sini. Bukan hanya pecel, Fikri, tapi hidup kita juga." Fikri mendekat, lalu meraih tangan Nana yang sedang sibuk bekerja. Ia mengerutkan dahi, merasa tidak pernah sekalipun melepaskan rasa syukurnya. "Dulu aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir." Nana mengangguk, matanya terpejam sejenak mengingat bagaimana semuanya berubah. "Aku pun. Tapi setiap hari aku bangun dan melihat kamu, aku tahu ini adalah hidup yang harus kita jalani. Masa lalu itu tidak bisa kita hapus, Fikri, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan kita." Mereka berdua memandang satu sama lain, saling mengerti dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada kata yang lebih tepat selain kebersamaan. Mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam, tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bangkit dari itu. Setiap langkah yang mereka ambil menuju masa depan adalah langkah yang penuh dengan harapan,
meskipun dibumbui dengan kenangan yang menyakitkan. Warung pecel mereka perlahan mulai dikenal. Pelanggan yang datang mulai merasa nyaman dengan suasana yang berbeda, suasana yang jauh dari kekerasan, jauh dari kegelapan yang dulu pernah merundung tempat itu. Setiap senyum yang terukir di wajah mereka, setiap tawa pelanggan yang datang, menjadi obat bagi luka lama yang masih terasa. Namun mereka juga tahu bahwa hidup tidak bisa ditentukan oleh masa lalu. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. "Fikri, aku ingin kita punya anak suatu hari nanti," kata Nana, suaranya penuh harapan. Fikri menatap Nana dengan lembut, matanya penuh kasih. "Aku pun ingin itu. Kita akan membesarkan anak-anak kita dengan cinta, bukan ketakutan. Kita akan beri mereka masa depan yang cerah, jauh dari kegelapan yang pernah kita hadapi." Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.